Shipping Instruction adalah dokumen yang sangat penting dalam pengiriman internasional. Mereka memberikan pedoman yang jelas dan rinci untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dengan memahami komponen, proses, dan pentingnya shipping instruction. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman, kepatuhan regulasi, dan kepuasan pelanggan. Dalam dunia bisnis yang semakin global, pengelolaan shipping instruction yang baik menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pasar internasional. Shipping instruction berisi tentang informasi pengirim dan penerima. Contohnya nama, alamat, dan kontak pengirim serta penerima. Selanjutnya berisi tentang deskripsi barang, yaitu rincian tentang jenis, jumlah, dan spesifik barang yang akan dikirim. Lalu ada metode pengiriman. Contohnya yaitu jenis transportasi yang digunakan, misalnya udara, laut, dan darat, dan rincian tentang pengangkutan. Lalu ada jadwal pengiriman, yaitu tanggal dan waktu pengambilan barang, serta estimasi waktu tiba. Lalu yang terakhir, petunjuk khusus. Di sini berisi instruksi tambahan yang mungkin diperlukan, seperti cara penanganan barang yang sensitif atau berbahaya. Selanjutnya ada surat perintah muat. Dokumen ini adalah izin resmi yang diberikan oleh pengirim atau perusahaan pengangkutan untuk membuat barang ke dalam kendaraan atau kontainer. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa barang yang akan dimuat telah memenuhi semua persyaratan administrasi, berfungsi sebagai bukti bahwa pengiriman barang telah disetujui, dan memfasilitasi proses pemuatan di pelabuhan atau lokasi pengiriman. Surat perintah muat atau SPM. Di dalam SPM ada yang namanya identitas pengirim. Di dalamnya ada nama, alamat, dan kontak pengirim barang. Lalu ada juga identitas penerima. Isinya ada nama, alamat, dan kontak dari penerima barang tersebut. Selanjutnya ada deskripsi barang, yaitu jenis, jumlah, dan spesifikasi barang yang akan dimuat. Lalu ada tempat muat dan tujuan. Tempat muat dan tujuan adalah lokasi pengambilan barang dan tujuan akhir dari pengiriman. Lalu ada tanggal dan waktu muat, yaitu jadwal kapan barang harus dimuat dan dikirim. Lalu ada metode transportasi, yaitu jenis transportasi yang digunakan. Misalnya ada truk, kapal, dan pesawat. Lalu ada instruksi khusus, yaitu petunjuk tambahan terkait penanganan atau pengangkutan barang. Lalu ada dokumen pendukung, yaitu di dalamnya ada informasi mengenai dokumen yang menyertai pengiriman seperti faktur dan izin. Yang terakhir ada tanda tangan dan stempel yang berisi tanda tangan pengirim dan stempel resmi sebagai validasi dokumen. Selanjutnya ada berita acara serah terima. Mengkonfirmasi proses penyerahan suatu barang atau aset dari satu pihak ke pihak lain. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi dalam audit internal atau eksternal untuk memastikan akurasi dan transparansi. Lalu, dokumen ini bertujuan untuk menyediakan bukti tertulis tentang penyerahan barang, memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui rincian barang yang diserahkan, serta mencegah perselisihan di masa depan. Berita acara serah terima. Di dalam berita acara serah terima ada judul, yaitu menyebutkan jenis serah terima. Misalnya berita acara serah terima barang. Lalu ada
tanggal dan waktu. Menyebutkan kapan serah terima dilakukan. Lalu ada tempat, yaitu lokasi di mana serah terima akan berlangsung. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu nama, jabatan, dan identitas pihak yang menyerahkan dan menerima. Selanjutnya ada deskripsi barang atau dokumen yang berisi rincian mengenai barang atau dokumen yang diserahkan, termasuk jumlah, kondisi, dan spesifikasi. Lalu ada keadaan barang. Di sini ada catatan tentang kondisi barang pada saat serah terima berlangsung. Lalu ada tanda tangan yang berisi tanda tangan dari pihak yang menyerahkan dan pihak yang akan menerima sebagai bukti sah. Lalu ada pernyataan yang mengonfirmasi bahwa barang atau dokumen telah diserahkan dan diterima sesuai dengan kesepakatan. Invoice adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai permintaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah disediakan. Dokumen ini mencakup rincian transaksi termasuk jumlah, harga, dan syarat pembayaran. Invoice berfungsi sebagai bukti transaksi dan memiliki peran penting dalam proses akuntansi dan administrasi. Dengan tujuan untuk menyediakan rincian transaksi dan mendukung proses akuntansi, invoice memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan menjaga transparansi antara penjual dan pembeli. Invoice berisi tentang nomor invoice yang besertakan untuk identifikasi unik, lalu ada tanggal invoice yaitu tanggal pembuatan invoice, lalu ada informasi penjual seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email, lalu informasi pembeli seperti nama, alamat, dan informasi kontak pembeli, dan deskripsi barang atau jasa, rincian tentang produk atau layanan yang diberikan. Lalu ada jumlah dan harga, yaitu jumlah item dan harga per unit. Subtotalnya itu total sebelum pajak dan biaya lainnya. Lalu ada pajak, jika berlaku rincian pajak yang dikenakan. Lalu total jumlah keseluruhan yang harus dibayar dan ketentuan pembayaran, yaitu jangka waktu dan metode pembayarannya. Berikut adalah Bill of Lading. Bill of Lading adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan pengangkutan seperti perusahaan pelayaran atau trucking sebagai bukti penerimaan barang untuk diangkut. Dokumen ini memiliki peran penting dalam perdagangan dan logistik karena berfungsi sebagai kontrak antara pengirim dan perusahaan pengangkutan serta bukti kepemilikan barang dengan tujuan untuk menyediakan bukti dan pengaturan yang jelas. Dokumen ini memainkan peran krusial dalam memastikan kelancaran dan keamanan pengiriman barang dalam perdagangan dan logistik. Bill of Lading berisi tentang yang pertama informasi pengirim, nama dan alamat pengirim atau shipper. Yang kedua informasi penerima yaitu nama dan alamat penerima. Ketiga deskripsi barang seperti jenis, jumlah, dan berat barang yang dikirim. 4. Cara pengangkutan. Itu metode pengangkutan yang digunakan, misalnya laut, udara, atau darat. Terus lalu ada nomor kontainer. Jika barang dikirim dalam kontainer, nomor kontainer akan dicantumkan. Lalu ada tanggal pengiriman, tanggal saat barang dikirim oleh pengirim. Lalu tempat pengambilan dan tujuan, yaitu lokasi di mana barang diambil dan tempat tujuan pengiriman. Lalu ada kondisi barang, keterangan tentang kondisi barang pada saat pengiriman. Lalu biaya pengiriman, informasi mengenai biaya pengiriman dan cara pembayarannya. Lalu ketentuan dan syarat, yaitu ketentuan yang mengatur tanggung jawab pengirim dan penerima serta pengusahaan pengangkut. Lalu ada tanda tangan dari pihak-pihak terkait seperti pengirim dan perusahaan pengangkut. Berikutnya adalah purchase order atau PO. Purchase order adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli dan dikirim kepada penjual sebagai permintaan untuk membeli barang atau jasa. Dokumen ini mencakup rincian tentang apa yang dibeli, jumlah, harga, dan syarat-syarat lainnya. PO merupakan langkah penting dalam proses pengadaan dan pengelolaan inventaris dengan tujuan untuk menyediakan dokumentasi yang jelas dan mencegah kebingungan. PO memainkan peran krusial dalam pengelolaan transaksi dan akuntabilitas antara pembeli dan penjual. Purchase order berisi informasi pembeli yaitu nama dan alamat perusahaan pembeli dan kontak yang dapat dihubungi. Lalu ada tanggal PO yaitu tanggal saat purchase order dibuat.
Lalu deskripsi barang atau jasa, yaitu rincian barang atau jasa yang dipesan, termasuk nama barang atau jasa, kode produk jika ada, dan spesifikasi ukuran, warna, dan lain-lain. Lalu ada kuantitas, yaitu jumlah barang yang dipesan, harga satuan, yaitu harga per unit barang atau jasa. Lalu total harga, total biaya dari seluruh pesanan termasuk pajak dan biaya pengiriman jika ada. Lalu ada alamat pengiriman, yaitu lokasi di mana barang harus dikirimkan. Dan terakhir tanda tangan, yaitu tanda tangan dari pihak yang berwenang di pihak pembeli. Surat jalan adalah dokumen resmi yang digunakan dalam proses pengiriman barang. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang telah dikirim dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dengan tujuan untuk menyediakan dokumentasi yang jelas dan mencegah perselisihan. Surat ini memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akurasi dalam proses logistik. Surat jalan mencakup informasi penting seperti kepada siapa kita mengirim, nomor surat jalan, tanggal pengiriman, kendaraan yang digunakan, nomor polisi, kendaraan, dan nama pengemudi. Lalu di tabel kita isi dengan kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan pengiriman. Lalu yang terakhir di bawah tabel ada tanda tangan penerima, sopir, manajemen, dan bag barang. Surat jalan ekspedisi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan ekspedisi untuk mencatat dan menginformasi pengiriman barang dari pengirim ke penerima. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang telah dikirim dan memberikan rincian penting mengenai proses pengiriman, dengan tujuan untuk menyediakan dokumentasi yang jelas dan mencegah perselisihan. Surat ini memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akurasi dalam proses logistik. Lalu di dokumen selanjutnya, surat jalan ekspedisi mencakup kepada siapa kita mengirim, nomor urut, macam atau jenis barang, jumlah barang, dan keterangan. Equipment Interchange Reserve atau EIR adalah dokumen penting dalam industri transportasi, khususnya dalam pengelolaan peralatan seperti kontainer, trailer, dan kendaraan lainnya. Dokumen ini berfungsi bukti bahwa peralatan tertentu telah diserahkan atau ditukar antara pihak-pihak yang terlibat seperti pengirim, penerima, dan penyedia jasa pengangkutan, dengan tujuan untuk menyediakan dokumentasi resmi, mencegah perselisihan, dan memastikan tanggung jawab. EIR memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan akuntabilitas peralatan. Di dalam Equipment Interchange Receipt, di sini ada shipper, lalu tujuan, lalu quantity atau jumlah barang, dan ada nama dan tanda tangan petugas yang melakukan interchange. Terus ada tipe pengangkutan, di sini memakai kontainer untuk mengangkut. Delivery Order atau DO adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengirim atau perusahaan pengangkutan yang memberikan instruksi kepada pihak penyimpanan atau transportasi untuk mengantarkan barang kepada penerima tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai izin untuk mengambil barang dari tempat penyimpanan atau pelabuhan dan memastikan bahwa barang tersebut diserahkan kepada pihak yang berhak, dengan tujuan untuk memberikan otorisasi dan dokumentasi resmi. Dokumen ini memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akurasi dalam proses logistik. Di dalam dokumen delivery order terdapat shipper, nama pengirim, komoditi, kapal, lalu volume, dan nama penerimanya.